So- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian apa ini, hormon ya. Masih dalam bab yang ketujuh mengenai sistem koordinasi. Oke, kita langsung saja mengenai pembahasan mengenai uji pemahamannya. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Panhipopituitarism adalah istilah yang terkait dengan penurunan sekresi semua hormon hipofisis anterior. Gejala yang tidak dialami oleh penderita panhipopituitarism adalah, definisinya dulu. Panhipopituitarisme itu merupakan kelainan yang menyerang seluruh produksi hormon dari bagian kelenjar hipofisis. Nah, gejalanya atau ciri-cirinya itu ada beberapa macam. Di antaranya, 1. Mudah merasakan dingin. Berat badan menurun. Kalau tadi berat badan menurun itu biasanya kondisi sebelum-sebelumnya pasti mual, muntah. Kemudian berat badan menurun itu mengakibatkan mudah lelah. Atau bisa jadi tidak mengalami fase kedewasaan. Atau tidak mengalami fase kedewasaan itu pubertas. Nah, kalau tidak mengalami pubertas berarti tidak mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhannya itu terhambat. Jadi dari pilihan di sini ya, A, B, C, D, yang tidak dialami itu mestinya adalah meningkatnya produksi urin di ginjal. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, kita masuk ke soal yang the real soal biologi itu ya seperti ini. Bukan hanya sebatas mencocokkan mencari di textbook ya. Nah, tapi the real soal biologi itu seperti ini. Pada suatu penelitian, ilmuwan membagi mencit menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol diberi suntikan larutan fisiologis dan kelompok yang diinjeksi senyawa X, Y, dan Z. Setelah diberi suntikan, kadar kalsium, natrium, dan glukosa diukur pada sampel plasma darah. Hasilnya dirangkum dalam grafik berikut. Nah, di sini kontrolnya, jadi semuanya nanti dibandingkan dengan variabel kontrol ini ya. Senyawa X, Y, dan Z kemungkinan adalah, nah kita lihat pertama, injeksi X. Pak Jul geser aja ke sini ya. Sekarang variabel X. Kita lihat, kita bandingkan dengan variabel kontrolnya. Untuk serum kalsiumnya tetap. Ini tetap ya. Kemudian untuk serum natriumnya juga sama, tetap. Yang berbeda adalah ini. Yang glukosanya. Ternyata variabel X, glukosanya turun, ya kan? Glukosa turun. Nah, yang berfungsi untuk menurunkan glukosa itu adalah insulin. Oke, clear ya? Lanjut ke Y. Yang Y, serum kalsium tetap, serum natrium juga tetap, sama ya dengan variabel kontrol. Namun berbeda untuk glukosanya. Dari variabel kontrolnya sekian, ternyata injeksi Y itu mengakibatkan glukosanya naik. Ya. Berarti Y itu glukosa naik. Nah, yang berperan untuk menaikkan glukosa itu adalah glukagon. Berikutnya, injeksi Z. Ternyata ini serum kalsiumnya naik. Iya kan? Lainnya tetap. Glukosanya ini tetap, kemudian natriumnya tetap, berarti yang Z itu naik apa tadi? Kalsiumnya ya. Kalsium 2 positif naik. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh perubahan kadar
paratormonnya. Karena apa? Paratormonnya ini, bukan paratormonnya ya. Tapi basis kita menentukan paratormonnya itu karena kalsiumnya itu berada di dalam gula darah. Ya. Nah, yang berperan itu adalah paratormon. Nah, inilah jawabannya, yaitu yang E. Berikutnya, untuk yang nomor ketiga. Perhatikan grafik pola pertumbuhan salah satu organ penyusun tubuh berikut. Di sini ada persentase massa pada dewasa. Nah, ini umur sampai dengan 20 tahun, ternyata persentase massa dewasanya pentok. Ini maksudnya pada saat usia 20 tahun dia sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Pertumbuhannya sudah pentok. Ya, finish. Nggak bisa memanjang lagi. Kalau melebar mungkin bisa. Kalau melebar itu kan definisi dari gemuk ya, gemuk, gembrot, gemoy. Tapi kalau bertambah tinggi lagi itu tidak bisa, sudah pentok. Ini batas maksimalnya ternyata umur 20. Nah, pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah saat kedewasaan seseorang pada usia 20 tahun itu menunjukkan bahwa kedewasaan siapa? Laki-laki. Iya kan? Kalau perempuan itu belum sampai 20 mungkin sudah menstruasi, bahkan anak SD itu sudah ada yang sudah mencapai pubertasnya ya. Walaupun masih ada pertumbuhannya, tapi masalah pubertasnya itu kan mulai dialami waktu SD. Nah, namun fokus orientasi pembicaraan kita itu pada saat 20 tahun. Di saat pertumbuhannya itu sudah tidak ada lagi. Berarti ini kan konteksnya konteks laki-laki. Ya kan? Nah, jadi yang berkaitan dengan ini itu tentunya adalah yang saat pertumbuhan maksimal, saat itu pertumbuhan hormon matang itu adalah pria, yaitu hormon testosteron. Ya. Hormon testosteron. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, perhatikan grafik perubahan kadar glukosa dalam darah setelah ada stimulus dari lingkungan berikut. Hormon yang bertanggung jawab terhadap perubahan konsentrasi glukosa darah pada 30 menit pertama adalah, kita lihat dari grafiknya. Ini kan 30 menit pertama itu kan dia naik, ya. Nah, Pak Jul tuliskan mengenai konsekuensi akibat kenaikan konsentrasi glukosa darah atau kadar gula dalam darah. Saya kembalikan kepada masalah energi ya. Sebagaimana kita ketahui, gula itu kan digunakan untuk menghasilkan energi. Iya kan? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, kalau konsentrasi gula darahnya naik, berarti kan bukan konsumsi energi ya. Energi yang dihasilkan kan meningkat. Kita kalau menghasilkan energi yang lebih banyak, akibatnya apa? Pasti denyut jantungnya tinggi. Denyut jantung naik atau tinggi. Nafas juga tinggi. Kebutuhan oksigen juga butuh banyak. Ya kan? Karena untuk mengoksidasi, untuk membakar makanan kita. Jadi hormon yang berkaitan dengan mengatur naiknya denyut jantung, mengatur kebutuhan oksigen yang banyak, ya. Kemudian di sini kelihatan sekali meningkatkan konsentrasi gula darah. Nah, itu merupakan tugas dari hormon adrenalin. Seperti itu. Nah, oke, gitu ya, clear ya. Jadi kronologi Pak Jul bisa menjawab adrenalin itu ini alasannya. Gula, kenaikan konsentrasi gula. Jadi tubuh kita energinya itu berasal dari gula, pemecahan gula, glukosa.
Nanti kalian kalau kelas 3 itu nanti akan pemecahan glukosa menjadi energi. Nanti ada yang ATP, ada yang ADP. ATP itu adenosin trifosfat, ADP itu adenosin difosfat. Nah, itu semuanya adalah sumber-sumber energi yang akan digunakan di dalam semua aktivitas tubuh kita. Seperti itu. Gitu ya. Mengenai alasan jawaban tersebut. Kita lanjut untuk yang nomor kelima. Kita lihat. Perhatikan grafik hasil percobaan pengaruh injeksi aldosteron terhadap fisiologis hewan berikut. Nah, ini sebenarnya ada garis batasnya ya ini. Garis putus-putus ini, 2 ini. Ini adalah fokus pengamatan kita. Jadi kita akan mengamati ketiga grafik ini itu berdasarkan mulai persekitaran antara 0 ini sampai dengan 7. Nah, bagaimana keadaannya? Kita evaluasi satu persatu. Tekanan arteri. Ya, arteri dari titik ini sampai dengan ini ya, kecenderungannya adalah naik. Kemudian volume cairan ekstravasikuler, cairan ekstra, ini juga kecenderungan naik. Ini kan naik semua ini. Ya, naik. Nah, khusus untuk ekskresi natrium itu naik turun. Nah, buktinya apa? Ini turun dulu, naik, turun, naik lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat kita buka mengenai pertanyaannya ya. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa fungsi aldosteron adalah mengeluarkan ion natrium secara signifikan di ginjal, bukan ya? Tidak berpengaruh terhadap volume cairan ekstraseluler. Ini ekstraseluler atau ekstravasikuler? Oh, astagfirullahaladzim. Ekstraseluler. Nah, tidak berpengaruh terhadap volume cairan ekstraseluler. Salah ya, mestinya berpengaruh karena dia mengalami kenaikan. Menurunkan volume cairan ekstraseluler dan tekanan arteri. Salah, ini ngawur sekali. Mestinya adalah menaikkan, bukan menurunkan. Kemudian yang D, meningkatkan volume cairan ekstraseluler dan tekanan arteri. D, benar. Meningkatkan tekanan arteri dan menurunkan ekskresi natrium. Nah, kalau ini salahnya adalah menurunkan ekskresi natriumnya. Kalau ekskresi natriumnya itu kan mestinya naik turun, ya kan? Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, meningkatkan volume cairan ekstraseluler dan tekanan arteri. Buktinya apa? Buktinya ini, tekanan arterinya naik, cairan ekstraselulernya juga naik. Itu buktinya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.